Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai BLT BBM yang saat ini sedang ramai disalurkan atau sedang viral diperbincangkan. Tapi sebelum itu saya minta kepada semuanya agar share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain atau teman-teman kita yang lainnya juga bisa dapat mengetahui informasi mengenai seputar bansos ini. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arin. Saya adalah salah satu pendamping sosial. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan membahas mengenai asal muasal terlebih dahulu mengenai BLT BBM ini. Yang mana sebelumnya kita selalu mendengar ada BLT seperti BLT COVID yang pertama kali diluncurkan pada waktu itu ya. Kemudian disusul lagi ada yang namanya BLT minyak goreng yang mana waktu itu dikeluarkan pada saat minyak goreng lagi langka dan juga harganya melambung tinggi. Nah, sekarang saat ini itu ada lagi dikeluarkan yang namanya BLT BBM, di mana asal muasal BLT BBM ini itu dikeluarkan atau anggarannya ada itu karena dihapusnya subsidi BBM, dan itu mulai berlaku sejak hari Sabtu kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo seperti di video ini. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu mengenai alasan kenapa sekarang ini ada lagi yang namanya BLT BBM. Dan BLT BBM ini diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terbilang tidak mampu atau layak bantu untuk meringankan daya beli masyarakat yang terbilang layak bantu atau tidak mampu. Karena kenapa? Karena dampak dari kenaikan harga BBM ini atau dihapusnya subsidi BBM ini itu dampaknya lari kepada penaikan harga komoditi. Contoh misalnya harga telur, harga beras, harga terigu, harga susu, dan harga komoditi lainnya itu otomatis ikut naik dengan naiknya harga BBM atau dengan dihapusnya subsidi BBM ini tadi. Sehingga seperti misalnya untuk angkut logistik itu kan otomatis menggunakan seperti BBM ya, sehingga untuk biaya BBM angkut logistiknya itu kan bertambah. Itulah yang menyebabkan harga komoditi lainnya itu juga ikut naik. Adapun besaran bansos BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat ini yaitu sebesar Rp150.000 dan anggarannya itu sementara hanya sampai 4 bulan saja, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Tapi ini disalurkan hanya 2 kali ya. Jadi untuk yang periode bulan September, Oktober itu disalurkan sekaligus di bulan September ini. Itu dimulai di bulan September ini, yaitu sebesar Rp300.000. Karena untuk bulan September Rp150.000, bulan Oktober Rp150.000 ditotalkan menjadi Rp300.000 yang akan sekaligus disalurkan di bulan September ini. Kemudian untuk tahap keduanya nanti yang di periode bulan November dan juga bulan Desember itu sekaligus akan disalurkan nanti di akhir tahun, yaitu di bulan Desember yang akan datang. Jadi total BLT BBM yang akan didapatkan masyarakat ini nanti karena adanya penghapusan subsidi BBM ini dan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditi juga, yaitu sebesar Rp600.000 yang akan disalurkan melalui kantor pos dan juga melalui Bank Himbara. Jadi ini untuk metode pencairannya itu terbagi menjadi 2. Itu sebagian melalui kantor pos berupa uang tunai yang akan diberikan kepada KPM, dan sebagiannya lagi itu akan masuk ke dalam kartu KKS-nya KPM.
Adapun untuk sasarannya, sasaran penerima bansos BLT BBM ini yaitu masyarakat yang terdaftar di dalam DTKS yang aktif datanya sebagai penerima BPNT atau program sembako dan juga aktif datanya sebagai penerima PKH. Jadi contoh nih misalnya ada penerima PKH aktif datanya sebagai penerima PKH tapi datanya itu tidak aktif di BPNT mungkin karena beberapa hal yang menyebabkan datanya tidak aktif di BPNT. Tapi apabila masyarakat tersebut itu datanya aktif valid sebagai penerima PKH, maka masyarakat ini atau KPM ini juga berhak untuk mendapatkan BLT BBM ini. Ataupun sebaliknya, contoh misalnya KPM ini aktif datanya sebagai penerima BPNT atau program sembako, tapi dia tidak aktif datanya sebagai penerima PKH karena mungkin komponennya yang belum ada atau lain hal, beberapa hal yang mengakibatkan sehingga datanya tidak aktif sebagai penerima PKH. Nah, tapi karena KPM ini aktif datanya sebagai penerima BPNT dan datanya valid semua di sana, maka KPM tersebut itu berhak untuk mendapatkan BLT BBM juga. Nah, ada juga beberapa KPM yang aktif datanya di PKH dan juga aktif datanya di BPNT karena datanya valid semua, maka KPM inilah juga yang berhak untuk mendapatkan BLT BBM sebesar Rp600.000 yang terbagi menjadi 2 kali pencairan. Lalu bagaimana mengenai KPM yang tidak valid datanya di DTKS atau baru saja datanya itu nonaktif sebagai penerima PKH maupun BPNT. Nah, ini secara berat hati saya sampaikan otomatis Bapak Ibu itu tidak berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM ini. Karena kenapa? Sesuai dengan peraturan Menteri Sosial yang dikeluarkan kemarin, di sini ada saya lampirkan ya untuk suratnya, itu seluruh penerima bantuan sosial harus mengacu pada dalam DTKS. Harus mengacu pada DTKS. Jadi data-data KPM tersebut itu harus valid di dalam DTKS terlebih dahulu, barulah kemudian berhak untuk mendapatkan bansos-bansos lainnya. Nah, salah satunya seperti BLT BBM ini. Nah, tapi kalau misalnya nih KPM ini di tahun lalu, tahun 2021 kemarin itu datanya aktif sebagai penerima PKH contohnya atau penerima BPNT contohnya. Tapi ternyata di awal tahun 2022 ini itu datanya sudah mulai tidak aktif lagi sebagai penerima PKH maupun BPNT. Nah, itu artinya Bapak Ibu belum berkesempatan untuk mendapatkan BLT BBM ini juga karena datanya sudah tidak aktif atau datanya tidak valid lagi di dalam DTKS. Nah, untuk anggaran BLT BBM ini sendiri itu untuk sementara seperti yang disosialisasikan oleh pemerintah itu sementara hanya sampai bulan Desember terlebih dahulu. Yang dimulai pada bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi hanya 4 bulan saja terlebih dahulu ya. Ini adalah anggaran sementara yang mana besaran bantuannya dalam 1 bulannya itu Rp150.000 dan dibagi menjadi 2 kali pencairan. Jadi untuk periode bulan September dan Oktober itu sekaligus dicairkan sebesar Rp300.000, kemudian di periode November dan Desember itu sekaligus dicairkan juga Rp300.000. Jadi besaran anggarannya terlebih dahulu untuk sementara itu hanya Rp600.000. Dan apakah kedepannya tahun depan akan ada lagi untuk BLT BBM ini ya kita tidak tahu ya kedepannya nanti akan seperti apa, karena harapan kami semua, harapan kita semua semoga saja harga BBM ini kembali normal seperti biasa atau kembali diberikan subsidi BBM sehingga tidak berdampak kepada kenaikan harga komoditi di pasar. Karena kenapa? Karena untuk biaya logistik itu biaya angkut logistik itu kan memerlukan BBM juga ya. Dengan naiknya harga BBM seperti ini atau dihapuskannya subsidi BBM ini otomatis akan berdampak pada kenaikan harga komoditi juga. Jadi kalau dari saya pribadi sih semoga kedepannya harga BBM ini bisa kembali normal seperti biasa atau kembali terjangkau sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman yang lainnya harapan kedepannya mengenai BBM ini seperti apa? Apakah lebih setuju untuk diberikan BLT BBM atau lebih setuju sama seperti sebelumnya yaitu diadakan subsidi BBM atau harganya normal seperti sebelumnya? Saya tunggu pendapatnya di kolom komentar ya, silakan ditulis komentarnya di bawah video ini. Nah, ini untuk keputusan pemerintah mengenai penghapusan subsidi BBM dan diberikannya BLT BBM kepada masyarakat yang tidak mampu memang menimbulkan pro dan kontra sih, tapi kita semuanya sebagai masyarakat hanya menerima saja apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah diberikan kepada kita, termasuk para KPM dihimbau kepada semuanya yang mendapatkan BLT BBM ini
diharapkan agar dapat menggunakan sebaik mungkin untuk BLT BBM ini, karena kenapa tidak semua orang mendapatkan BLT BBM. Ini menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat karena masyarakat beranggapan yang menerima bansos ya itu-itu aja, yang menerima PKH itu-itu aja, yang menerima BPNT itu-itu aja, dan ketika ada pemberian BLT juga yang menerima juga itu-itu aja, ya sudah mau diapakan lagi, karena memang untuk acuan pemberian bansos itu entah itu bansos PKH, BPNT ataupun BLT lainnya itu mengacu kepada DTKS, dan masyarakat yang tercatat di dalam DTKS ini atau aktif datanya sebagai penerima bansos itulah juga yang akan diberikan BLT BBM ini. Baiklah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Pesan saya di video ini bagi masyarakat atau KPM yang akan menerima BLT BBM ke depannya, mohon digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk BLT BBM-nya, karena tidak semua masyarakat mendapatkan BLT BBM ini. Dan bagi masyarakat yang lain yang belum berkesempatan untuk menerima BLT BBM ini, harap berbesar hati, yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Walaupun mungkin rezekinya Bapak Ibu itu bukan ada di BLT BBM, tapi percayalah bahwa rezekinya Bapak Ibu itu ada dari arah yang lain, yang datangnya bukan dari BLT BBM ini, tapi dari arah yang lain, dan mungkin kalau disyukuri itu jumlahnya dan manfaatnya jauh lebih besar. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga harinya menyenangkan, rezekinya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.